Buana Paksa, Merdeka. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali kita bermain-main dengan status-status Facebook teman yang cerdas, kritis dan berani. Mbak Nur Hidayati kaitannya dengan rencana Jokowi untuk menggantikan PNS atau ANS pada strata tertentu dengan robot ya. Jadi ini bukan wacana lagi ya, dan memang mau diganti, terutama yang tidak kompeten. Ini terkait dengan pernyataan dari Pak Zudan Arif Fakrullah, Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Korpri, yang mengatakan ramai PNS diganti oleh robot. Ini penjelasan lengkap Ketua Korpri. Statement dalam lead ya, judul utama, PNS yang berkualitas tidak akan tergantikan oleh robot maupun mesin. Tapi kalau PNS yang tidak berkualitas pasti akan tergantikan. Saya tidak membayangkan di satu pihak robot ini didesain untuk menggantikan PNS yang tidak kompeten. Tapi robot kan makhluk mati, bukan makhluk ya, benda mati ya, benda mati yang kemudian direkayasa dengan teknologi supaya bisa diperintah melakukan apa saja. Lalu bagaimana kalau diperintah untuk membuat laporan keuangan yang sesuai dengan pemrogramnya ya kan, sesuai dengan keinginan yang memerintahkan. Gampangannya begitu kan. Kalau misalnya itu PNS di bidang keuangan ya kan, atau di bidang-bidang yang basah lah gitu, ganti robot. Robotnya kan bisa disetir. Bayangan saya begitu. Apakah seperti itu? Kalau iya kan ngeri ini. Mau dibawa kemana negeri ini kan? Masa manusia banyak, lulusan perguruan tinggi banyak, ya diganti robot itu loh ya. Maunya efisiensi, nggak perlu gaji ya kan. Nah, tetapi bisa disetir ya kan. Aduh, kacau banget ya. Akhirnya berbayar dan harus ada varian baru. Ini kembali lagi ke persoalan COVID ya, vaksinasi. Dari Gelora News ya, Menteri Kesehatan, vaksin booster masyarakat dimulai tahun depan. Menkes pastikan tarifnya 300 ribuan ya. Jadi sudah mulai berbayar ya, yang gratis saja nggak mau, apalagi yang berbayar ya kan. Nah, jadi varian itu di-create ya. Bagaimana kita paham ya, kalau orang dia ditakut-takutin itu ya bawahnya takut terus. Wah, ada varian baru, ada model baru, ada jenis baru. Karena instrumen itu adalah instrumen untuk membuat suatu informasi itu ada di penguasa. Jadi ya mereka sangat powerful lah untuk menggelontorkan informasi itu. Bener enggaknya ya terserah mereka gitu kan. Ikut dari status oposisi. Diperkirakan petinggi cebonger 2024 atau lebih cepat akan musnah. Ya saya cuma bisa ngaminin saja ya kan, karena ini parasit bangsa, ini musibah bangsa. Diperkirakan petinggi cebonger siapa gitu. Banyak kan sosok-sosok petinggi cebonger gitu kan. Yang kasihan itu yang cebongnya itu sendiri ya, yang rakyat kebanyakan yang bodoh-bodoh itu ya, yang cuma ngikutin kehendak bos-bosnya itu ya. Nah, nanti kalau petingginya itu koid, kira-kira gimana ya? Mereka bisa move on kembali ke akal sehat nggak ya kira-kira ya? Mari kita ikuti saja perkembangan ini. Dari Jayakarta, siap bergerak untuk bangsa dan negara, kesatuan NKRI, bersatu dalam satu cinta di setiap titik pejuang dan untuk para pemimpin koalisi rakyat. Ini gambarnya ya, ini cita-cita sekelompok orang ya. Saya nggak berpihak, ntar saya ditangkap lagi. Saya nggak berpihak kecuali nanti sudah pensiun. Ini kader AMD nasional mendukung Anies AHY menuju RI 1 tahun 2024. Ada foto Anies Baswedan dengan Agus Harimurti Yudhoyono ya. Nah, kalau mau bilang ideal ya ini memang ideal, tapi masalahnya siapa pemegang KPU-nya itu aja udah wes. Kita munculkan pemimpin yang bagus ya kan, cerdas, pinter, ganteng ya kan. Tapi kalau KPU-nya dipegang oleh
apa namanya pihak lain, ya, artinya kompetitor, ya, itu yang akan dimenangkan, ya kan. 2014, 2019 yang lebih parah dah memperlihatkan hal itu. Ya, Stalin atau apa namanya siapa itu satu lagi, saya jadi lupa. Stalin sama siapa tuh yang tokoh Rusia itu, lagi blank saya. Itu mengatakan bahwa setiap pilpres itu yang penting adalah KPU-nya, panitianya, siapa yang pegang. 2019 ceto welo-welo kan, masih ingat, masih fresh di ingatan kita siapa yang menang dan siapa yang dimenangkan. Ada jelas ada pihak yang apa namanya tertunduk lesu itu, jejak digitalnya masih ada itu, tertunduk lesu itu ketika hitungannya masih murni. Udah tertunduk lesu, udah wah kalah ini, mereka yang menang. Ya kan, sebagai jadi saya nggak percaya sama demokrasi, udah gitu aja. Kecuali ada yang mau mengawal, ya kan, dan powerful gitu kan. Nah, jadi kalau yang namanya pilpres, kemudian KPU-nya benar-benar independen, dijaga independennya dan murni hasilnya apa keinginan rakyat itu yang diputuskan, bukan kemudian ngalor ngidul, bukan apa namanya membuat satu cipta kondisi, ya kan, akhirnya rakyat jadi korban, ya kan, sampai berdarah-darah, nyawa melayang, ya kan, hanya untuk urusan yang memutuskan siapa yang menang, yang ternyata penuh kecurangan, ya kan. Belgedes itu semua Belgedes ya. Jadi buat saya selama demokrasi tidak dikawal dengan benar, ya kan, selama pengawal negara ini tidak netral, ya kan, netralnya netral apa namanya, menurut undang-undang suruh netral, tapi pelaksanaannya nggak netral. Nah, kalau mendukung pihak lain dianggap tidak netral, tapi mendukung salah satu yang sedang berkuasa namanya nggak apa-apa. Yang Belgedes itu namanya nggak netral itu. Netral ya netral, udah mengawal keinginan rakyat, apa maunya rakyat itu yang dibela gitu kan, bukan yang berkuasa, bukan apa gitu. Kalau yang berkuasa lagi kalah ya sudah, yang rakyat pingin suasana baru, pemimpin baru, begitu harusnya. Selama demokrasi nggak seperti itu, saya nggak percaya dengan demokrasi. Ciao.